Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabban wa biislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kaffa biha ni'ma. Allahumma salli wa sallim ala barik sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua guna bersama-sama menghadiri kegiatan yang amat luar biasa, kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi umat beragama yang pada hari ini akan bersama-sama mendengarkannya bagaimana kemudian memahami popularitas masyarakat Indonesia yang akan dibawakan oleh dua narasumber, satu dari umat Kristiani dan satu dari umat Islam. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan sosok tauladan bagi kita semua, terutama bagi umat Islam. Dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya. Baik, adapun agenda kita hari ini insyaallah yaitu kajian moderasi beragama, ya, yang merupakan suatu momentum di mana kita sebagai masyarakat yang plural, masyarakat yang beragam bisa mewadahi, ya, UKM LD Kaljami bisa mewadahi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang lebih jauh tentang bagaimana keragaman Indonesia, bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan keyakinan, terutama perbedaan agama, agar tidak terjadi yang namanya berpecah belah, tidak terjadi yang namanya permusuhan yang mengatasnamakan agama. Makanya Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian diejawantahkan oleh pancacita dari Pak Rektor, ya, Rektor UIN Alauddin Makassar, yaitu moderasi beragama yang mengakar. Ini yang kemudian UKM LD Kaljami akan mengimplementasikan lewat kajian moderasi beragama ini agar teman-teman bisa memahami makna lebih jauh dari apa itu moderasi beragama. Di dalam buku Kementerian Agama, ya, moderasi beragama itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu wasatiyah, ya, atau diambil dari padanan makna tawasud, ya, di tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawasun, berimbang. Kemudian kita bisa memahami bahwasanya moderat ini atau moderasi beragama ini bagaimana cara pandang kita sebagai umat beragama bisa berada di tengah-tengah, tidak bisa adil, bisa kemudian berimbang dalam menyikapi sesuatu, tidak berlebihan. Kata kuncinya di situ, tidak berlebihan, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Ini yang kemudian kenapa kita menghadirkan kajian moderasi beragama ini, agar teman-teman yang condong untuk fanatik terhadap agamanya ini bisa memahami bahwasanya kita tidak satu agama di negara yang beragam ini. Makanya timbul yang kemudian founding father kita, ya, pendiri bangsa kita itu menghadirkan yang namanya Pancasila. Di situ kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ini yang kemudian sesama bangsa Indonesia, sesama masyarakat Indonesia bisa saling menjaga kesatuan, bisa saling menjaga persatuan
guna menghadiri melestarikan ya yang namanya keragaman tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang LDK Al-Jami hadirkan di sini bisa memberikan manfaat kepada kita semua sebagai umat beragama, sebagai umat yang memiliki keyakinan bahwasanya kita punya Tuhan. Ya, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, afwan karena ya maaf untuk para peserta yang hadir di room karena kebetulan moderator jaringannya kurang stabil, jadi saya yang ambil alih untuk kemudian menjadi memandu acara kita, kajian kita pada hari ini, insya Allah. Insya Allah sebelum kita masuk kepada atau mendengarkan materi ya ataukah perspektif dari para narasumber, saya bacakan terlebih dahulu CV dari narasumber pertama kita. Ya, nama beliau narasumber pertama kita atas nama Dr. Andus Wahyudin Halim, MA, PhD. Beliau lahir di Menge 21 November 1969. Riwayat pendidikan beliau S1 di tahun 1995 di IAIN Alauddin Makassar dalam jurusan Akidah dan Filsafat. Kemudian S2-nya di Dalhousie University, jurusan International Development Studies. Kemudian S2-nya atau MA-nya di Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat, jurusan Religious Studies. Ya. Kemudian S3-nya PhD di The Australian National University, Canberra, Australia, jurusan atau bidang studi antropologi. Ya. Kemudian pelatihan profesional yang pernah beliau lakukan di tahun 1998 itu beliau mengikuti research workshop series on gender-based qualitative research di Makassar ya Indonesia. Kemudian di tahun 1998 juga beliau mengikuti intensive English program for academic ya purpose di Ambon, Indonesia. Kemudian masih banyak lagi dan yang terbaru di academic skill program the Australian National University in Canberra, Australia. Kemudian banyak karya tulis yang dibuat oleh beliau, diantaranya di tahun 2008 Islam untuk Disiplin Ilmu, sebuah pengantar. Kemudian yang terbaru Taat Ritual Tuna Sosial, etnografi reflektif atas tradisi Ramadan kaum Muslim Indonesia. Dan itu CV atau kurikulum vitae dari narasumber pertama kita yaitu Dr. Andus Wahyudin Halim, MA, PhD. Untuk lebih jauh memahami apa itu popularitas ya masyarakat Indonesia, kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Ya.
Ya, baik. Saya tes suara dulu bagaimana? Bagus? Jelas. Jelas ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, guru semangat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pendeta Profesor John C. Simon yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Ketua LDK Al-Jami, teman-teman pengurus, dan tentu saja semua peserta mungkin workshop atau kajian pluralisme pada sore hari ini yang juga saya hormati. Saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah teman-teman peserta. Secara khusus saya memberi apresiasi kepada unit kegiatan mahasiswa LDK Al-Jami karena mengembangkan program ke soal-soal yang lebih katakanlah aktual dan sekaligus juga diperlukan saat ini, yaitu moderasi beragama ya. Jadi selama ini ada kesan bahwa lembaga dakwah kampus itu lebih bersifat eksklusif, hanya mengurusi kegiatan-kegiatan dakwah secara internal dan menekankan aspek kesamaan identitas mahasiswa dalam kampus. Tapi ternyata pada hari ini LDK Al-Jami UIN Alauddin membuktikan bahwa lembaga dakwah kampus itu bisa juga katakanlah melakukan kegiatan-kegiatan keluar dari cangkangnya atau tempurung zona nyaman ideologi dan keagamaan sejauh ini dengan mengulas soal-soal yang lebih mencerminkan wawasan pengurusnya yang terbuka, yang inklusif dan pluralis ya. Jadi saya pikir ini usaha yang harus kita apresiasi dan lanjutkan karena bukan hanya karena kita berada di bawah naungan Kementerian Agama ya, kampus kita adalah kampus yang didirikan dan dikelola di bawah Kementerian Agama yang kita tahu punya satu misi, punya satu program khusus, terutama yang diinisiasi oleh Menteri Agama sebelumnya oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yaitu mainstreaming atau pengarus utamaan moderasi beragama. Jadi bukan kita bekerja hanya karena itu, tapi karena memang kenyataan Indonesia ini terutama di dalam 2 dekade terakhir ini memerlukan usaha yang serius dan terencana, juga masif dan terstruktur untuk mengenal, menghargai, mengapresiasi dan mensyukuri keragaman bangsa Indonesia yang di satu sisi menjadi suatu khasanah, satu kekayaan kultural atau satu keunggulan kebangsaan, tapi di satu sisi ia juga menjadi sesuatu yang berpotensi menimbulkan katakanlah masalah-masalah sosial apabila dia tidak dimanage dengan baik. Nah, seperti yang tertulis di dalam undangan atau di dalam flyer, maka pada hari ini kita tidak bicara secara khusus mengenai moderasi beragama, tetapi pluralitas bangsa Indonesia ya, atau judul lengkapnya saya agak lupa, tetapi kira-kira kita bicara tentang pluralitas, kemajemukan atau keanekaragaman bangsa Indonesia dan bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari situ ya, kira-kira seperti itu mungkin. Nah, saya ingin memulai katakanlah pengantar diskusi saya ini karena nanti juga akan disusul dengan Pendeta John Simon. Saya ingin memulai dengan menunjukkan
atau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua tentang betapa majemuknya, betapa beragamnya Indonesia, sehingga sayang sekali ya apabila kita meratapi itu dan tidak menjadikannya sebagai suatu keunggulan kultural atau keunggulan kebangsaan, karena tidak banyak bangsa di dunia yang punya keragaman etnik, budaya dan agama seperti Indonesia ya. Jadi barangkali kita hanya bisa dibandingkan misalnya dengan India ya. Sementara mungkin Amerika itu dia bukan plural secara etnik tetapi plural secara kebangsaan ya, karena hampir semua bangsa-bangsa di dunia itu punya semacam komunitasnya di Amerika, baik karena imigrasi maupun karena faktor lain. Tapi sebelum berbicara tentang tentang pluralitas bangsa Indonesia, saya ingin mengajak teman-teman untuk sekali lagi mendiskusikan sebenarnya apa itu pluralisme ya. Karena sejauh ini atau selama ini di perbincangan media, terutama di media sosial, terdapat kelompok-kelompok di kalangan bangsa Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Muslim, yang penuh curiga atau penuh prasangka atau fobia atau antipati terhadap istilah pluralisme ini, karena menganggap pluralisme itu adalah proyek asing yang sengaja diperkenalkan di Indonesia dalam rangka mereduksi komitmen beragama orang Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga nanti memandang semua agama itu sama gitu ya. Jadi ada banyak asumsi atau mitos-mitos yang selama ini berkembang ya tentang pluralisme ya. Tapi pertama-tama kita tentu saja kalau bicara tentang ini memang harus merujuk kepada makna konsep ini dari komunitas atau katakanlah masyarakat di mana istilah itu awalnya diperkenalkan, dan tentu saja adalah komunitas Barat ya. Jadi istilahnya saja itu adalah pluralism, kata pluralism dari bahasa Inggris plural dan sebagainya ya, yang artinya jamak. Dan karena itu kita bisa misalnya mencoba, ya sayangnya saya tidak membuat PowerPoint untuk ini ya, padahal sebenarnya kalau ada waktu luang mungkin saya bisa membuat semacam slide sampai 5 atau 10 halaman. Tapi tidak mengapa karena yang saya sampaikan ini sederhana saja. Nah, kalau kita misalnya bertanya, nah kalau begitu apa sih itu pluralisme ya? Selama ini ada satu profesor perempuan yang sangat aktif di dalam melakukan proyek-proyek pengembangan paham atau melakukan gerakan pluralisme yang berada di Harvard University Amerika Serikat, namanya Diana Elek ya, tulisannya Diana Elek. Jadi dia adalah seorang pakar tentang studi agama-agama dan terutama sekali menulis satu buku penting tentang bagaimana masyarakat Amerika menjadi semakin taat beragama. Jadi Amerika yang semakin religius ya. Ada saya punya bukunya tebal sekali. Dan Diana Elek ini sekarang bekerja di satu lembaga di Harvard namanya The Pluralism Project ya. Dan di dalam beberapa kesempatan Diana ini selalu mengemukakan bahwa pertama-tama pluralisme itu bukan sekedar diversity atau keragaman, bukan sekedar kepelbagaian ya, atau kemajemukan, tetapi komitmen atau keterlibatan secara energetik ya, secara penuh tenaga dengan keragaman. Jadi saya ulangi,
Pertama-tama pluralisme itu bukan sekedar keragaman apa adanya. Jadi tidak semua keragaman harus disebut sebagai pluralisme. Tapi pluralisme adalah pertama-tama keterlibatan yang penuh semangat dengan kenyataan keragaman itu, ya. Ini kalau dalam bahasa ini pluralism is not diversity alone, ya, but the energetic engagement with diversity, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pluralisme itu bukan sekedar toleransi, ya, tetapi upaya yang aktif untuk memahami perbedaan-perbedaan lintas berbagai hal, ya. Jadi di sini ada tersirat usaha aktif, ya. Jadi usaha yang bersifat sengaja, bersifat sadar dari seseorang untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi lintas suku, lintas bangsa dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan pluralisme itu toleransi, itu benar tapi tidak cukup, ya. Tapi pluralisme adalah usaha aktif, ya, atau upaya aktif untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga, pluralisme itu bukan relativisme, ya. Jadi ini yang paling sering dikhawatirkan oleh kelompok-kelompok yang tidak memahami bahwa berhati-hati dengan pluralisme, karena kalau orang sudah berpaham pluralisme itu akan merelatifkan, menisbikan segala yang mutlak. Jadi termasuk merelatifkan agama atau memandang agama itu tidak mutlak benar, atau agama kita sendiri tidak mutlak benar. Nah, itu adalah pandangan yang salah. Tapi pluralisme, ya, adalah perjumpaan komitmen-komitmen, ya. Jadi perjumpaan keyakinan-keyakinan, keagamaan dan sebagainya. Ini sekali lagi ketentuan yang ketiga atau pengertian yang ketiga pluralisme itu adalah pluralisme itu bukan relativisme, bukan penisbian segala sesuatu, tetapi perjumpaan, ya, antara komitmen-komitmen yang berbeda. Jadi kita berkomitmen dengan agama kita sebagai Islam, misalnya Muslim, ya, kita berjumpa dengan teman-teman kita yang beragama lain, Kristen, Hindu, Yahudi dan sebagainya, maka perjumpaan antara komitmen keagamaan itu juga dapat disebut sebagai pluralisme. Oke. Nah, yang terakhir, pluralisme atau yang keempat, pluralisme didasarkan pada dialog, ya. Jadi ini yang penting, bahwa kalau orang mengaku diri sebagai pendukung pluralisme atau dia memahami dia berjuang untuk pluralisme tetapi dia tidak mau berdialog, maka dia mengingkari, katakanlah, aturan keempat atau pengertian keempat dari pluralisme, yaitu didasarkan kepada dialog. Ingat, kata dialog ini kan artinya terjadi minimal dua pihak, karena kalau tidak itu namanya monolog, ya. Ya, jadi kalau monolog itu kan artinya kita berbicara sendiri, kita berdakwah, ya, kita menyampaikan agama kita kepada orang lain, kelompok lain. Itu hanya lebih bersifat dialog, itu bukan pluralisme. Tapi kalau kita menyampaikan keyakinan kita, paham kita, ideologi kita, agama kita kepada orang lain dengan berharap umpan balik atau respon yang sama dari orang, atau orang lain juga diharap menyampaikan pandangan-pandangan tentang agama mereka sehingga kita bisa belajar satu sama lain. Nah, itulah yang disebut dengan dialog, bukan monolog, ya. Nah, ini satu hal, ya. Dan saya kemudian teringat pernah menulis satu artikel di sebuah buku yang diterbitkan oleh teman-teman di Jakarta, judulnya Menyalakan Lilin Dialog, ya. Dan di situ saya menyumbang 2 artikel, dan di dalam salah satu artikel itu saya mengutip pandangan dari Bapak Dr. M. Quraish Shihab, ya, yang merupakan tokoh dialog antar iman dan sarjana studi agama-agama dari Temple University. Boleh dikata beliau adalah senior saya di Universitas Temple di
di Philadelphia, di mana dia mengingatkan dalam salah satu bukunya itu, saya agak lupa tapi gampang nanti kita sampaikan. Beliau mengingatkan lebih lanjut bahwa pluralisme itu pertama bukan hanya menunjuk pada kesadaran tentang fakta kemajemukan, tetapi juga keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut, yaitu berusaha memahaminya demi mencapai kerukunan. Jadi Pak Quraish Shihab ini mengelaborasi saya kira pandangan-pandangan pluralism project dari Harvard University, di mana beliau juga pernah mengajar sejenak. Dan notion atau pernyataan pertama beliau tentang pluralisme adalah, saya ulangi, bahwa pluralisme bukan hanya merujuk atau menunjuk pada kesadaran tentang fakta kemajemukan, keragaman, kepelbagaian, diversity, tapi juga keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut, yaitu berusaha memahaminya demi mencapai kerukunan. Jadi kalau kita plural, tapi kita hanya sadar itu bahwa kita plural, tapi tidak berusaha memahami pluralitas itu atau kemajemukan itu dalam rangka mencapai kerukunan, itu bukan pluralisme ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme ya, yang merujuk kepada suatu realitas keragaman agama, ras dan bangsa manusia yang hidup berdampingan dalam satu lokasi tanpa mesti ada interaksi positif antara mereka. Jadi ini diperluas lagi maknanya bahwa pluralisme itu tidak sama atau tidak identik dengan istilah dalam ilmu sosial atau ilmu politik namanya kosmopolitanisme, bahwa kita hidup di satu bola dunia yang satu tetapi kita beragam, baik agama, ras maupun bangsa, tetapi kita kemudian tidak ada interaksi positif antara manusia dari agama, ras, dan bangsa berbeda, maka itu juga bukan pluralisme ya. Jadi memang selalu disebutkan adanya interaksi, adanya keterlibatan aktif. Kemudian yang ketiga, pluralisme juga berbeda dengan relativisme ya. Tadi sudah disampaikan oleh Diana LX, yaitu pandangan bahwa semua agama sama dan tidak mengenal adanya kebenaran absolut dan abadi pada satu agama. Jadi betul-betul ini elaborasi terhadap pandangan atau pernyataan atau katakanlah ideologi yang dikembangkan oleh Pluralism Project dari Harvard University, bahwa pluralisme tidak sama dengan relativisme yang antara lain memandang semua agama sama dan tidak mengenal adanya kebenaran absolut, kebenaran mutlak dan abadi pada satu agama. Dengan kata lain, kalau kita menjadi seorang yang pluralis, itu tidak mesti kita menjadi relativis, ya. Tidak mesti juga kita menganggap bahwa agama kita itu hanya punya kebenaran relatif. Justru sebaliknya ya, kalau kita ingin menjadi seorang pluralis, kita harus punya komitmen, kita harus punya keyakinan terhadap apa yang kita miliki, yang kita percayai saat ini, dan justru berangkat dari situ kita mulai melakukan dialog atau mengapresiasi pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita. Terakhir kata Pak Dr. Alwi Shihab, ya, perlu juga Anda ketahui Pak Alwi Shihab ini alumni Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat IAIN Alauddin ya. Jadi beliau adalah 2 kali menjadi senior saya, senior di Fakultas Usuluddin, senior di Temple University. Terakhir kata beliau, pluralisme bukan sinkretisme, ya, yaitu upaya menciptakan suatu ritus atau agama baru dengan memadukan sebagian unsur ajaran beberapa agama yang telah ada. Nah ini dalam antropologi atau dalam studi agama-agama biasa kita kenal istilah sinkretisme atau sinkretisme, ya, yaitu pembauran atau pemaduan berbagai ritual ajaran agama lalu melahirkan satu ritual atau agama baru ya yang tidak lagi dapat diidentifikasi dari mana berasal ya.
Nah ini di dunia barat itu berkembang ya apa namanya gerakan seperti ini atau ajaran seperti ini, misalnya kelompok New Age ya, namanya New Age, zaman baru, di mana misalnya dalam hal ajaran spiritual eh, orang-orang menggabungkan misalnya tasawuf atau mistisisme dalam Islam dengan Ka'bah ya, tradisi mistik dalam agama Yahudi misalnya dengan ajaran yoga dari Hindu dan Buddha dan juga ajaran spiritualitas Kristen ya. Jadi kemudian lahir menjadi bengkel-bengkel spiritual ya yang menawarkan terapi bagi orang-orang modern yang mengalami krisis spiritual. Tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, itu seperti meracik obat saja yang digabung-gabungkan satu sama lain tapi tidak menyembuhkan sumber penyakit, yaitu krisis spiritual ya. Itu yang disebut dengan sinkretisme, dan pluralisme bukan sinkretisme. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Nah, sekarang saya ingin kembali ke, jadi setelah kita punya apa namanya, punya pemahaman tentang pluralisme itu tadi, nah kita sekarang coba kembali ke topik yang di apa namanya, yang ditawarkan oleh panitia, yaitu pluralitas Indonesia ya, jadi menghargai pluralitas Indonesia. Nah, seperti yang saya tadi kemukakan, Indonesia itu adalah salah satu bangsa dengan salah satu negara dengan masyarakat yang sangat plural di dunia ya. Bukan hanya plural dari segi agama yang mereka anut, tetapi juga plural dari segi etnik ya atau suku bangsa. Jadi biasa kita membanggakan atau sudah menjadi klasik ketika orang berbicara tentang pluralitas Indonesia itu menyebutkan misalnya bahwa Indonesia terdiri atas 17.000 pulau, sebagian besar belum didiami, kemudian ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, kelompok suku, dan 300 kelompok suku itu berbicara dalam kurang lebih 200 bahasa lokal atau vernakular ya. Dan kemudian juga yang biasa disebutkan adalah agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia ini juga sangat beragam ya. Jadi perlu Anda ingat bahwa ketika menyebut kata agama, sebenarnya kita kalau dalam sudut pandang antropologi itu bukan hanya merujuk kepada 6 agama besar ya yang diakui secara administratif di Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, ya, Kristen, Katolik, kemudian Islam dan Konghucu. Tetapi perlu kita ingat bahwa sebenarnya sebelum Nusantara ini kedatangan agama-agama besar ini atau agama-agama yang berasal dari India dan Timur Tengah, Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal berbagai jenis agama ya, dan sampai hari ini masih banyak yang bertahan hidup. Dan sayangnya ya, dalam beberapa kebijakan pemerintah di masa lalu, mereka itu tidak diakui sebagai agama tetapi hanya sekedar sebagai penghayat kepercayaan. Padahal kalau kita misalnya menggunakan definisi agama menurut antropologi agama dari Inggris yang sangat terkenal, namanya Edward Burnett Tiller ya, mungkin Anda biasa dengarkan ini di bangku kuliah, maka agama itu adalah, kata Edward Burnett Tiller, adalah the belief in spiritual beings, the belief in supernatural beings ya. Jadi kepercayaan terhadap makhluk-makhluk supernatural. Nah, coba kalau kita dengarkan definisi ini, maka hampir semua penghayat kepercayaan juga itu adalah agama menurut Edward Burnett Tiller, ya kan? Jadi saya ulangi lagi, kata Edward Burnett Tiller, religion is the belief in supernatural beings. Ya, jadi agama adalah kepercayaan terhadap makhluk-makhluk
supranatural. Jadi kalau ada orang yang sudah percaya kepada adanya kekuatan di luar diri manusia, di luar alam, nah itu agama. Nah, makanya di sini hadir ada dosen senior kita dari Fakultas Adab, Pak Dr. Nasarudin. Halo Pak Nas. Ya, beliau ini meneliti salah satu agama lokal di Sulawesi Selatan atau biasa diistilahkan agama leluhur, yaitu Toani Tolotang. Ya, sayangnya karena kebijakan di zaman Orde Baru tidak boleh ada kelompok etnik atau tidak boleh ada orang yang tidak menganut agama. Tapi yang dimaksud adalah agama-agama besar dunia atau agama global, maka penganut agama Tolotang ini terpaksa harus memilih agama Hindu, ya, dan ditulis di dalam KTP mereka. Jadi kembali ke isu tadi, ya, soal Indonesia. Saya tidak tahu apakah di antara teman-teman di sini ada yang tahu misalnya seperti agama Sunda Wiwitan, ya. Ini adalah agama yang telah dianut oleh banyak masyarakat Sunda ya sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke negeri ini, Sunda Wiwitan ini sudah berkembang di masyarakat Sunda, ya. Ya, terutama misalnya di kawasan Banten, Cirebon, ya, Kuningan dan sebagainya. Kemudian ada agama Kejawen, ya, ini yang mungkin lebih dikenal, ya, karena ini adalah kelompok penganut agama leluhur yang paling besar dan ini ditemukan dalam masyarakat Jawa, ya. Sekali lagi bahkan sebelum orang mengenali Hindu Buddha, sebelum kedatangan penjajah Belanda, ya, Kejawen ini sudah dianut oleh kebanyakan masyarakat Jawa. Ada Marapu, ya, dari Pulau Sumba, ya, kemudian Buhun, ya, ini juga agama asli Sunda walaupun sudah tidak begitu terkenal. Kemudian kalau kita di suku Dayak, ya, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, ya, di Kalimantan Selatan atau juga di Kalimantan Utara, ya, penghayat agama Kaharingan itu juga disebut sebagai agama leluhur atau agama lokal yang ada di Indonesia. Kemudian Ugomo Malim ini dari suku Batak di kawasan Toba, biasa disebut Permalim. Ini juga salah satu agama yang masih bertahan sampai hari ini, tapi juga berjuang untuk bertahan hidup karena tekanan-tekanan dari agama mayoritas atau agama besar di Indonesia supaya mereka itu memilih agama itu. Dan di Sulawesi Selatan ya kita kenal ada Tolotang yang tadi saya sebutkan dikaji secara mendalam oleh Pak Dr. Nasrudin. Tapi juga ada Aluk Tudolo ya di Tanah Toraja dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu bukan hanya kaya secara etnik, budaya, tapi kaya secara agama. Sayangnya kita tidak, terutama yang menganut agama mayoritas, itu tidak suka membanggakan yang kedua ini. Ya, kita hanya suka membanggakan atau mensyukuri keragaman Indonesia dari segi etnik, bahasa. Tapi tidak begitu tidak begitu bahagia atau bangga menyadari bahwa Indonesia juga adalah salah satu negara dengan penganut agama yang sangat beragam, ya. Jadi katakanlah ada 5 atau 6 agama besar, tetapi selain itu ada puluhan agama-agama lokal yang hidup di Indonesia sebelum kita kedatangan agama-agama global ini, ya. Kalau kita menggunakan istilah dari Robert Redcliffe, ya, yang antropolog Inggris juga, agama itu dibagi 2, ada namanya little tradition, ada great tradition, ya. Jadi bukan, kalau kita kan di studi agama-agama biasa membagi agama itu agama langit, agama bumi, ya, atau dalam bahasa Arab agama samawi, agama ardi, atau biasa juga diistilahkan agama wahyu, agama budaya. Tapi ada pembagian lagi yang dikemukakan oleh Robert Redcliffe, ya, namanya little tradition and great tradition. Jadi agama tradisi besar itu adalah agama-agama yang awalnya kecil dan hanya dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu, tapi kemudian meluas menjadi agama dunia. Ya, contohnya ya kita sebutlah misalnya
Hindu, Buddha, ya, Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, ya, bahkan juga Zoroaster, Confucianism atau Konghucu, Taoism, Jainism, ya, Sikhism dan sebagainya. Itu disebut dengan great tradition atau tradisi besar karena dia mengglobal. Tapi ada juga little tradition, yaitu agama-agama yang hanya dianut dalam satu lokalitas dan tidak dikenal di tempat lain. Nah, Indonesia punya banyak little tradition, ya, ya. Jadi dan masalahnya kadang-kadang ini diperkecil maknanya hanya sekedar sebagai kepercayaan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mungkin supaya lebih singkat, saya ingin masuk ke pandangan Islam tentang pluralisme, ya, dan saya ingin merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat dikenal oleh teman-teman Muslim di dalam surat Al-Hujurat, ya. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi Allah berkata, kami menjadikan kamu syu'uban, ya, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa, maksudnya supaya apa? Lita'arafu, ya, saling kenal mengenal. Jadi supaya saling ma'rifah lah, ya, dalam bahasa tasawuf itu ma'rifah. Dan ini arafu ini bukan sekedar mengetahui tapi mengenal, ya, dan mengenal itu lebih tinggi daripada mengetahui, ya. Boleh dikata mengetahui itu hanya bersifat kognitif, tetapi mengenal itu bersifat kesadaran dan komitmen. Nah, rupanya Allah juga, ya, tidak menciptakan kita dalam satu suku bangsa seperti bangsa Jepang, satu negara semua satu kelompok etnik yaitu bangsa Jepang, tapi menciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa ini supaya kita punya rasa ingin tahu, ya, punya rasa penasaran. Kemudian dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia, ya, the noblest, the most noble, ya, di antara kalian sesama manusia adalah yang paling mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak, ya. Jadi apa namanya, ketakwaan itu diartikan sebagai piety, ya. Piety adalah kemampuan kita untuk mewujudkan apa yang kita ketahui dalam kehidupan dan menjaga diri dari segala hal yang dapat merusak diri, merusak alam, merusak kehidupan sosial. Nah, itulah ukuran bagi keunggulan manusia. Jadi bahkan Tuhan tidak mengatakan yang paling mulia adalah yang paling beragama, ya kan? Jadi di situ perbedaan makna, apa namanya, di situ kita perlu membedakan antara kemuliaan berbasis akhlak atau perilaku, sementara kebanyakan kita menilai orang berbasis simbol-simbol eksternal yang kita biasa sebut dengan agama sebagai simbol budaya. Nah, kemudian ada lagi satu ayat dan saya kira teman-teman Muslim ini sangat tahu itu, ketika Tuhan berkata, Allah berkata, seandainya saya menginginkan kamu sebagai umat satu saja, ya, ummatan wahidatan, ya, maka itu bisa saja Tuhan lakukan, tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena Allah ingin menguji kita siapa di antara kita, ya, yang punya apa namanya, kebaikan, ya, kemudian diajak kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi walau sya'allahu lajalnakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Tetapi Allah tidak menginginkan itu satu umat saja, satu suku bangsa saja, karena Allah ingin dengan cara keragaman itu menguji siapa di antara kamu yang punya amalan atau punya kinerja, ya, punya perilaku yang baik. Dan karena itulah berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi sebagai kesimpulan saya untuk sementara, ya, nanti kita elaborasi pada saat tanya jawab, dalam konteks Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, ya, kita mesti betul-betul harus bukan hanya menyadari, ya, bukan hanya menyadari keragaman bangsa Indonesia dalam hal agama, suku, budaya, ya, bahasa dan sebagainya, tetapi juga mensyukuri, dan salah satu bentuk kesyukuran kita terhadap pluralitas atau kemajemukan kita sebagai bangsa Indonesia adalah merayakan,
ya, atau merayakan atau mengambil manfaat ya dari keragaman itu. Ya, jadi seperti tadi dikatakan oleh Dayana Elek dan Pak Alwi Shihab, pluralisme itu adalah sesuatu yang bersifat aktif, ya, keterlibatan yang bersifat energetik dan dialog. Kalau kita hanya menyadari keragaman secara kognitif sebagai kenyataan dalam textbook, seperti kebanyakan siswa-siswa Indonesia karena belajar itu di buku teks, itu belum pluralisme. Tapi selain pengetahuan kognitif tentang pluralisme, kita memerlukan dimensi afektif. Ya, dimensi afektif itu mungkin adalah sikap, ya, sikap atau perilaku. Ya, kita menggunakan 3 dimensi dalam dunia pendidikan yang namanya analisa Bloom, ya. Saya lupa istilahnya. Jadi ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Nah, kalau kita lihat pluralisme dalam dimensi ini, itu artinya pertama-tama kita harus memperluas bacaan, memperluas perjumpaan dengan keragaman Indonesia, baca buku-buku tentang kelompok suku yang lain, sejarah kelompok suku yang lain, membaca sejarah agama-agama yang lain, ya. Tapi juga bukan hanya pengetahuan, kita juga harus mengembangkan sikap, ya, pandangan Weltanschauung pluralis, yaitu mengapresiasi dari hati kita keragaman ini, sehingga ketika berjumpa dengan orang yang berbeda dengan kita, kita tidak mengambil jarak, kita tidak punya prasangka apa-apa, tetapi yang ada adalah rasa bahagia karena bertemu orang yang berbeda gitu. Itu disebut dengan afektif. Nah, yang terakhir ini yang penting, harus ada dimensi produktif atau katakanlah dimensi aksi di dalam pluralisme itu, yaitu tadi dalam dunia pendidikan disebut dengan psikomotorik. Jadi Anda sudah sadar, sudah mengetahui tentang pluralitas bangsa Indonesia, lalu kemudian punya sikap, ya, punya karakter pluralis, tapi yang terakhir adalah Anda aktivis pluralisme dengan cara terlibat dalam dialog dengan banyak kelompok-kelompok agama dan suku yang berbeda. Nah, terakhir sekali saya ingin mengatakan apa yang biasa menjadi kendala bagi orang-orang untuk menjadi pluralis dan toleran. Singkat saja, dan ini biasa saya kemukakan di berbagai tempat, itu disingkat dalam 3 hal. Yang pertama adalah kurang baca, yang kedua adalah kurang jalan, yang ketiga adalah kurang gaul. Gampang kan? Jadi kalau orang kurang membaca buku atau membaca buku terbatas pada pengarang-pengarang tertentu, mazhab tertentu, ajaran tertentu, organisasi masyarakat tertentu, nah itu biasanya sungkan atau enggan atau alergi dengan perbedaan atau keragaman, ya, terutama keragaman pikiran. Ya, ketika dia sudah begitu fanatik dengan satu mazhab, ormas keagamaan, organisasi kemahasiswaan, itu biasanya sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa orang lain juga punya perasaan yang sama terhadap agamanya, organisasinya, ideologi. Yang kedua adalah kurang jalan atau mungkin kurang piknik. Ya, anggaplah kurang piknik. Artinya apa? Barangkali sepanjang hidupnya dia hanya berputar di desanya saja, ya, di kelurahannya saja, nggak pernah melintas kecamatan atau melintas provinsi. Kalaupun melintas provinsi paling dia ke Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah, ya, tapi masih mending lah. Tapi nggak pernah melintas pulau atau melakukan perjalanan lintas negara. Nah, itu berbeda. Orang yang suka merantau tinggal di pesisir biasanya punya pandangan yang pluralis, sikap pluralis ketimbang orang pegunungan, ya, yang biasanya hanya berputar di gunung. Nah, itu. Jadi kurang piknik atau kurang jalan. Yang terakhir, kurang gaul. Nah, kurang gaul ini bisa mencakup semua orang. Ada orang yang membatasi pergaulannya hanya dengan kelompok sukunya saja atau kelompok seagama saja. Ya. Nah, jadi ketika menemukan orang dari suku tetangga sebelah, dia langsung punya prasangka. Ya. Dan biasanya orang yang kurang gaul itu punya chauvinism. Artinya kebanggaan dengan sukunya, dengan bangsanya gitu. Saya biasa mengumpamakan antara Presiden George Bush Junior dengan Presiden Obama. Ya, konon kabarnya
Presiden Amerika George Bush Junior itu sebelum menjadi presiden hanya pernah sekali ke Eropa dan tidak pernah ke negara lain sebelumnya. Sehingga pandangannya tentang negara-negara lain itu agak kurang senang dan kebijakan luar negerinya itu kurang bersahabat. Tapi Obama yang pernah tinggal di Indonesia beberapa tahun dan suka berkunjung ke berbagai tempat, ke Afrika dan sebagainya, ketika dia menjadi presiden, dia punya kebijakan luar negeri yang terbuka, yang ramah gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, salah satu ada 3 hal yang biasa menyebabkan orang alergi atau tidak suka dengan kenyataan pluralisme. Pertama adalah kurang baca, yang kedua kurang piknik, yang ketiga adalah kurang gaul. Dan solusinya adalah banyak baca, banyak piknik, banyak bergaul dengan kalangan yang berbeda. Dan saya pikir teman-teman aktivis Al-Jami, LDK Al-Jami ini ya tidak lagi masuk dalam salah satu kategori itu. Paling tidak sudah melakukan perjalanan virtual menyapa teman-teman dari STT Intim yang dipimpin oleh Pak John Simon dan sebagainya, dan juga banyak kalangan berbeda di sini. Makanya saya tadi memposting ini latar belakang Zoom saya ini dengan gambar wajah-wajah berbeda. Itu adalah ketika saya dulu mahasiswa baru di Australian National University. Itu wajah saya pakai warna biru, paling belakang itu tinggi. Dan sebenarnya kalau ini di zoom in, ya, difoto lebih dekat, akan kelihatan semua bangsa Indonesia di situ. Ya, ada orang dari Papua, dari Ambon, dari NTT, dari NTB, dari Aceh, ya, dari Padang, dari Pontianak, ya, dari Dayak dan sebagainya. Dan kami ternyata hidup plural damai di luar negeri, tapi kalau di Indonesia kadang-kadang kita tidak begitu, ya. Jadi mestinya ketika kita berada di Indonesia kita ramah, kita toleran, kita moderat. Tapi ternyata kita hanya bersatu ketika di luar negeri, ya, dan ketika masuk ke Indonesia kita bersaing dan kadang-kadang menjadikan pertimbangan perbedaan agama dan etnik itu sebagai hal untuk meraih sesuatu yang tidak sah gitu, ya. Jadi saya kira ini yang mungkin jadi pengantar saya, jadi kesimpulan saya, mari kita mengetahui, mari kita menyadari, mari kita mensyukuri, mari kita merayakan dan mengambil manfaat dari pluralitas bangsa Indonesia dari segi agama dan dari segi keragaman etnik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian pemaparan dari Bapak Wahyudin Halim terkait pluralitas masyarakat, yang dimana di sini beliau menyampaikan bahwa kita mampu memahami, berusaha aktif memahami perbedaan-perbedaan di tengah kita, yang dimana mulai dari keberagamaan sosial, baik perbedaan dengan agama. Baik, selanjutnya pemaparan pemateri kita oleh Bapak Pendeta Dr. John C. Simon, MTH, LIC, THM Hub. Sebelumnya, baik saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak, yaitu atas nama Bapak Pendeta Dr. John C. Simon, MTH, LIZ, THM Hub, Pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tugas pelayanan gerejawi, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mulai 2004 sampai 2008. Selanjutnya, Pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menara Iman, Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat, mulai tahun 2008 sampai 2011. Adapun riwayat pendidikan Bapak, yaitu riwayat pendidikan S2 UKDW Yogyakarta sejak tahun 2011 sampai 2012 studi Islam. Selanjutnya Licentiate Filsafat SBCI Singapura mulai 2014 sampai 2015 dengan jurusan Filsafat Teologi. S3 UKDW Yogyakarta sejak tahun 2013 sampai 2016 jurusan Hermeneutik Ilmu Tafsir. Adapun tugas akademik yaitu
dosen tetap STT Intim Makassar sejak tahun 2013 sampai sekarang, dosen tamu UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2018 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu Direktur Pasca Sarjana STT Intim Makassar sejak tahun 2020 sampai sekarang. Baik, kepada Bapak Pendeta Dr. John J. Simon, yang waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Baik. Terima kasih moderator. Suara saya terdengar? Ya, Pak. Kedengaran. Jelas. Baik. Saya boleh share screen materi saya? Saya bisa dijadikan co-host? Oke, baik. Baik, saudara-saudara, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama, terima kasih untuk undangan yang sangat baik ini untuk kita berbicara tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Terima kasih pertama untuk Bapak Ustadz Wahyudin Halim. Kita baru ketemu di ruang virtual ini sudah lama, Pak. Demikian juga salam buat kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, yang membuat kita bisa belajar satu dengan yang lain. Baik, materi saya nanti PDF-nya saya akan sampaikan kepada Mbak Nita yang menjadi kontak person saya. Nanti silakan saudara-saudara semua untuk bisa memilikinya. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah memahami pluralitas masyarakat Indonesia. Tentu saya tidak mewakili perspektif yang lain, saya ingin bicara dalam perspektif Kristen, dalam rangka kita bicara tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, beberapa bagian yang menjadi poin-poin untuk kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan bicara atau mendudukkan konsep pluralitas dan pluralisme. Kemudian yang kedua kita akan bicara tantangan konteks Indonesia. Lalu yang ketiga saya kira percakapan kita ini akan membawa kita pada topik tentang Pancasila sebagai titik temu. Lalu yang keempat saya akan bicara tentang pendidikan Pancasila dan terakhir penutup. Demikian hal-hal yang ingin saya diskusikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya pernah menulis secara khusus percakapan tentang pluralitas dan itu ditempatkan dalam bingkai Pancasila lewat buku ini, buku yang terbit 2018 yang lalu. Nah, di dalamnya saya bicara tentang Pancasila, saya bicara tentang pluralitas, saya juga bicara tentang beberapa kasus-kasus terkait dengan intoleransi yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk persoalan sulitnya pembangunan rumah ibadah. Tetapi ada juga beberapa kasus-kasus yang menarik di mana saudara-saudara kita umat Muslim justru menjadi pelopor dalam rangka menghadirkan satu corak keagamaan yang toleran, yang memberikan keteduhan dalam rangka kita bicara perbedaan yang ada. Baik, yang pertama saya akan masuk ke pluralitas dan pluralisme di Indonesia. Nah, pada tahun 2016
yang lalu, saudara-saudara, kita sempat dihebohkan dengan munculnya sebuah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang memberikan catatan yang tegas seiring dengan berkembangnya istilah di ruang publik kita, yaitu istilah pluralisme. Bahkan kemudian ada dua istilah yang lain, yaitu sekularisme, liberalisme, yang sering disingkat sepilis. Yang ketiganya itu kemudian ditempatkan secara kritis sehingga fatwa tahun 2005 keluar yang mengharamkan ketiganya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pluralisme itu kemudian diharamkan? Karena memang dalam rumusan yang disampaikan atau dikatakan dalam buku atau keputusan fatwa, dikatakan bahwa pluralisme itu haram karena mengatakan semua agama sama saja. Nah, nanti saya akan berikan catatan di belakangnya terkait dengan ini. Karena rumusan ini sebetulnya tidak hanya umat Islam yang menolak, orang Kristen juga tolak kalau rumusannya semua agama sama saja. Karena pluralisme semua agama saja itu tidak hanya ditolak oleh Islam, tetapi orang Kristen juga menolaknya. Nah, melampaui pluralisme, ketika muncul pengharaman ini, kita juga sempat muncul istilah yang lain yang ingin menempatkan secara baik terkait dengan pluralisme yang sudah diharapkan, yaitu istilah multikulturalisme, yaitu penerimaan perbedaan suku, budaya, agama sebagai fakta sosiologis. Jadi perbedaan yang menjadi faktisitas atau sesuatu yang tak terbantahkan itu merupakan data sosiologis, dan istilah multikulturalisme itu dianggap istilah yang lebih netral dan juga diserukan oleh beberapa pemikir Islam. Saya sendiri pernah menulis satu tulisan yang diterbitkan oleh jurnal Uin Alauddin, saya kira, Al-Adyan. Saya diinformasikan oleh Pak Sam bahwa paparan saya waktu saya diundang masih kita luring di Uin Alauddin, itu kemudian diterbitkan dalam jurnal Al-Adyan. Nah, pluralisme ditolak, tetapi multikulturalisme diterima. Dan kalau saudara-saudara sempat membuka buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 75, penolakan tentang sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme itu antara lain misalnya terhadap pluralisme, mengapa ditolak? Karena pluralisme mengatakan semua agama adalah sama, sehingga terbangun relativisme atau relativitas. Lalu terhadap liberalisme dianggap haram karena memahami nas-nas dengan akal, ya, sehingga kalau hanya ditekankan akal maka itu dianggap menjauhkan kita dari keyakinan yang banyak-banyak itu sebetulnya lebih pada penerimaan kebenaran yang melampaui akal. Lalu sekularisme itu diharamkan karena memisahkan urusan dunia dan agama, dalam pengertian bahwa antara agama dan hal-hal duniawi dua hal yang tidak bisa ditempatkan diametral. Kemudian kalau kita ingin menempatkan pengertian pluralitas dan pluralisme, saya menemukan penjelasan tentang hal ini begini. Jadi kalau kita bicara pluralitas, maka sebetulnya kita bicara fakta sosiologis bahwa kita hidup di dalam masyarakat majemuk, baik suku, ras, adat, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi kata pluralitas itu menunjuk pada fakta sosiologis bahwa masyarakat kita itu memang berbeda. Tidak hanya agama, tetapi berbeda dalam banyak hal. Jadi fakta sosiologis itu mau tidak mau memang harus diterima.
Nah, ketika kita bicara pluralisme, maka pluralisme itu berdasarkan pemahaman yang saya temukan itu diberi arti sebagai sikap terbuka dan selalu menjunjung tinggi kemajemukan melalui toleransi, dialog, dan kesediaan untuk bekerja sama. Jadi, walaupun ada rumusan yang sudah diberi batasan bahwa pluralisme itu berarti semua agama sama saja, makanya ditolak, tetapi berdasarkan rumusan yang saya temukan setidaknya dalam buku ini, dokumen keesaan gereja, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tahun 2019 sampai 2024 misalnya, di dalam buku ini ada penjelasan istilah pluralitas dan pluralisme. Pluralitas adalah faktor sosiologis, pluralisme adalah sikap terbuka yang menjunjung tinggi kemajemukan lewat toleransi, dialog, dan kesediaan bekerja sama. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan, setidaknya saya berangkat dari perspektif Kristen, berdasarkan satu dokumen yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, maka dokumen ini mengatakan bahwa pluralisme tidak harus dimengerti sebagai semua agama sama saja. Karena kalau pengertiannya semua agama sama saja, maka sebetulnya itu tidak hanya ditolak oleh saudara-saudara Muslim atau Islam, tetapi juga orang Kristen tolak juga. Nah, bahkan saya menemukan istilah yang agak mirip dari atau di dalam dokumen keesaan gereja dengan himpunan fatwa Majelis Ulama. Misalnya kata pluralitas itu dalam fatwa MUI itu dikatakan sebuah kenyataan bahwa negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Jadi agak ketemu dengan pemahaman tentang pluralitas dan masuk juga tentang pluralisme di dalamnya. Nah, kemudian yang berikut yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini, kalau kita ingin tetap menggunakan kata pluralisme, setidaknya dari istilah yang saya coba bangun berdasarkan dokumen keesaan gereja, satu dokumen keputusan persidangan gereja-gereja Indonesia terakhir di Sumba, Nusa Tenggara Timur, maka ketika kita bicara pluralisme, maka kita tidak hanya bicara berapa, ya. Jadi tidak hanya berapa agama yang diakui di Indonesia, tetapi juga agama apa yang paling bertetangga dengan kita. Nah, saya mengatakan kalau kita cuma mengatakan bahwa pluralisme itu berarti berapa agama yang diakui di Indonesia, maka anak SD pun tahu, ya. Walaupun tadi Ustadz Wahyudin sudah katakan juga bahwa kalau kita bicara agama yang diakui atau agama resmi itu kan sesuatu yang debatable, ya, sesuatu yang perlu dipikirkan ulang atau ditinjau ulang. Istilah apakah tepat kita mengatakan ada agama resmi atau agama yang tidak resmi atau yang diakui dan tidak diakui. Nah, tetapi saudara-saudara, agama apa yang paling bertetangga dengan kita itu juga sangat penting ketika kita bicara tentang pluralisme atau dalam payung yang lebih besar teologi agama-agama. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau itu berangkat dari perspektif Kristen, maka teologi agama-agama Kristen atau pluralisme dalam kacamata Kristen akan mengatakan bahwa agama yang paling bertetangga dengan kita itu adalah Islam. Sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk kita melahirkan apa yang dinamakan teologi pertetanggaan. Jadi teologi yang dibangun berdasarkan konteks atau kenyataan bahwa setiap kita bangun tidur, saya sering mengatakan itu kepada umat Kristen di gereja misalnya, kalau kita bangun pagi, yang pertama kita lihat ketika buka pintu rumah kita adalah saudara-saudara Muslim, itu pasti bahwa agama yang paling bertetangga dengan kita adalah umat Islam. Sehingga menjadi imperatif bagi kita untuk membangun teologi pertetanggaan yang rukun, yang damai dengan saudara-saudara umat Islam.
Kemudian, saudara-saudara, ketika kita bicara pluralisme berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh dokumen keesaan gereja, maka kita menemukan dua istilah ini, dan dua istilah ini harus dibedakan secara jelas. Bahwa kita tidak memaksudkan pluralisme itu sebagai pluralisme indifferent, bahwa semua agama sama saja. Kalau pluralisme indifferent, bahwa semua agama saja, maka kita bisa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 yang lalu, yang mengharamkan pluralisme. Karena pluralisme kalau dipahami semua agama sama saja, tidak hanya ditolak oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat Kristen pun akan menolak. Tetapi yang dimaknai dengan pluralisme, saya kira adalah pluralisme dialogis. Kita semua berbeda, dan perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan, tetapi perbedaan itu memanggil kita untuk saling belajar, saling berdialog, dan bahkan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sehingga atas nama perbedaan yang sudah menjadi kenyataan tak terbantahkan itu, kita ingin mencari titik temu. Ya, kalimatun sawa, bukan mencari titik tengkar yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang tidak bisa bergaul akrab satu dengan yang lain. Nah, jadi pluralisme indifferent itu jelas tidak sesuai dengan percakapan kita, tetapi pluralisme yang kita mau dudukkan dan tempatkan dan gunakan itu adalah pluralisme dialogis. Nah, ada dasar Alkitab, karena saya tadi berangkat dari perspektif Kristen, dasar Alkitab tentang pluralitas. Nah, saya menemukan saudara-saudara di dalam salah satu bagian kitab suci Kristen, yaitu Alkitab, misalnya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Di sini saya menunjukkan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan teks bahasa asli dalam bahasa Yunani. Nah, dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, perhatikan kata Allah tidak membedakan orang itu dalam bahasa Yunaninya ho theos al en panti etnei ho poboumenos. Poboumenos itu artinya tidak membeda-bedakan. Jadi Allah itu tidak membedakan orang. Semua orang yang mencintai Tuhan, mengamalkan kebenaran, semua orang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini semua atau ayat ini menjadi dasar yang berharga untuk kita berbicara atau melihat pluralisme atau pluralitas itu sebagai kenyataan yang tak terbantahkan, oleh karena memang itu sudah menjadi kehendak yang ilahi, dan atas kehendak yang ilahi itu kita hendak menempatkan relasi kita satu dengan yang lain dalam relasi yang saling hidup dalam kerukunan dan toleransi. Nah, kemudian saudara-saudara, berdasarkan ayat ini, saya ingin menunjukkan kepada kita satu dokumen yang diputuskan oleh Dewan Gereja Dunia, World Council of Churches, dokumen Christian Witness in a Multi-Religious World, dan beberapa rekomendasi untuk dilakukan oleh gereja-gereja anggota WCC. Nah, saya mencatat misalnya ada 3 poin penting dalam dokumen Christian Witness in a Multi-Religious World. Yang pertama, bertindak dalam kasih. Jadi ketika kita hendak menjalin komunikasi, dialog, kerjasama dengan umat beragama lain dalam kerangka pluralitas yang menjadi kenyataan tak terbantahkan, maka kita hendak melihatnya itu sebagai tindakan penuh kasih. Dan kasih itu datang dari Allah. Ya, kasih itu merupakan rancangan Allah untuk dilakukan oleh manusia.
Lalu yang kedua, hormat kepada semua orang. Jadi dalam rangka kita bicara pluralisme dan kita bekerja sama antara satu dengan yang lain, dialog antara satu dengan yang lain, maka yang menjadi imperatif dari kita itu adalah melihat orang lain itu sebagai sesama yang setara dengan kita. Karena itu respon kita harus penuh dengan sikap hormat atau respect. Lalu yang ketiga, prinsip penting yang juga diangkat dalam dokumen ini adalah membangun hubungan antar agama. Dan itu menjadi perintah dari gereja-gereja di seluruh dunia agar hubungan antar agama itu diwujudkan seiring dengan kesadaran kita bahwa memang kita berbeda dan perbedaan bukan ancaman, tetapi perbedaan adalah bagian yang penting dalam rangka kita saling mengenal, berdialog dan bekerja sama. Sementara itu dalam gereja Katolik ada satu dokumen yang sangat bagus sekali yang diputuskan dalam Konsili Vatikan kedua yang disebut dokumen Nostra Aetate. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, deklarasi tentang hubungan gereja dan agama-agama non-Kristen. Declaration on the relation of the church to non-Christian religion. Nah, dikatakan di sana, saudara-saudara, satu poin penting yang menarik menurut saya dalam Nostra Aetate itu adalah orang Kristen harus menganggap agama-agama lain sebagai sah, legitimate, dan merupakan jalan keselamatan, ways of salvation. Jadi kita melihat, saudara-saudara, dokumen ini justru melangkah lebih berani lagi, melangkah lebih progresif, bahkan lebih liberal lagi untuk mengatakan bahwa agama-agama lain itu legitimate, sah, dan merupakan jalan keselamatan. Jadi kalau sudah dinyatakan seperti ini, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya dalam kerangka teologi Kristen sudah tidak dipertanyakan lagi, tidak perlu dibantah lagi bahwa ada banyak agama dan ada kenyataan bahwa agama-agama mengajarkan keselamatan dan agama-agama itu adalah jalan keselamatan. Jadi lewat dokumen ini. Kemudian saya mencatat beberapa catatan, saya kira tadi Ustadz Wahyudin sudah sampaikan ya, beberapa poin misalnya kalau kita ingin melihat bagaimana Islam melihat pluralitas misalnya. Saya secara khusus misalnya ketika dulu studi, saya membaca secara sungguh-sungguh ya satu buku dari Nurkolis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban misalnya. Saya menemukan beberapa sandaran untuk bicara tentang bagaimana pluralitas itu menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana kita dipanggil untuk al-hanifiyat al-samha, mencari kebenaran yang lapang dan berlomba-lomba mengejar kebaikan dan menemukan kalimatun sawa antara satu dengan yang lain dalam rangka kerjasama dan dialog umat yang memang kita berbeda, tetapi perbedaan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk mencari titik temu sebanyak-banyaknya. Nah, tantangan di Indonesia berikutnya. Nah, percakapan kita tentang pluralitas atau pluralisme, kalau dua istilah itu kita maknai seperti yang saya katakan di paparan sebelumnya, itu sebagai istilah yang biasa saja. Pluralisme kalau toh mau dipakai, tetapi bukan pluralisme indifferent, tetapi pluralisme dialogis, maka percakapan kita penting ditempatkan dalam konteks kita di hari ini. Apa tantangan konteks Indonesia hari ini? Saya mencatat ada beberapa, misalnya conservative third dalam masyarakat. Nah, ada 3 catatan penting di sini yang saya ingin kemukakan. Nah, apa itu conservative turn? Nah, saya menemukan penjelasan misalnya conservative turn itu adalah merasa tidak nyaman hidup bersama orang dan masyarakat yang berbeda. Saya kira ini menjadi tantangan bagi kita, saudara-saudara, bahwa rasanya kita semua yang hadir dalam ruang virtual ini ingin keluar dan ingin membangun apa yang menjadi tujuan dari kuliah atau pertemuan kita atau kajian kita ini, yaitu moderasi beragama.
Dan salah satu tantangan dalam moderasi beragama itu merasa nyaman hidup dalam perbedaan. Ya, jadi kalau kita merasa tidak nyaman berada bersama dengan orang yang berbeda iman, keyakinan, mungkin perlu dipertanyakan bagaimana dengan spiritualitas dan rasa keagamaan kita. Tadi Ustadz Wahyudin sudah mencontohkan ketika pengalaman di Australia bisa bersama-sama dengan mereka yang berbeda budaya dan agama. Saya kira itu menjadi contoh bagi kekuatan dari merasa nyaman hidup di tengah-tengah perbedaan. Yang kedua, bagaimana conservative turn itu? Jadi conservative turn itu yang saya baca menarik diri dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang benar. Betul bahwa setiap kita memiliki keyakinan tentang agama kita masing-masing dan kita harus meyakini itu sebagai kebenaran dari Tuhan bagi kita dan kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara-saudara, saya yakin bahwa orang yang semakin beragama yang kuat, beriman yang kuat, maka orang itu semakin mau berinteraksi dengan orang lain. Jadi bukan malah menarik diri. Saya punya pemahaman seperti itu. Bahwa semakin kita kuat beragama, maka kita semakin menjadi orang yang bisa bergaul dengan siapa saja. Tadi saya mencatat ada 3K dari Ustadz Wahyudin ya. Kurang baca, kurang jalan, kurang gaul. Saya kira saya setuju dengan itu. Ya, kadang-kadang kita menjadi orang yang kurang 3-nya itu. Ya, saya sering mendengar tausiah atau khotbah dari Gus Muwafik itu ya, yang selalu mengingatkan bagaimana agar umat Islam itu didorong pergaulannya luas, jalannya jauh gitu ya, dan seterusnya. Dan itu ingin memastikan agar kita menjadi orang yang keluar dari jebakan conservative turn yang ingin menarik diri dan merasa bahwa kalau kita dekat dengan orang yang berbeda itu dapat mengkontaminasi ya iman dan percaya kita. Nah, yang ketiga saya lewati. Nah, apakah persoalan ini juga ada di Kristen, saudara-saudara? Saya mau bilang bahwa conservative turn itu juga ada di Kristen. Jadi conservative turn itu juga ada di Indonesia. Nah, saya mencatat misalnya satu penelitian yang belum lama dilakukan oleh Bilangan Research Center. Saudara-saudara bisa download ini, ada hasil penelitian mereka di internet. Penelitian Bilangan Research Center tentang spiritualitas kaum muda Kristen Indonesia pada tahun 2018 yang lalu. Saya mencatat misalnya, ada 6 rutin ke gereja, mengasihi Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus, membimbing pertumbuhan rohani, menemukan tujuan hidup, lalu persekutuan akrab dengan Tuhan. Kalau semua rumusan spiritualitas kaum muda Kristen seperti ini, waduh, ini menjadi alarm yang serius bahwa kita menjadi orang yang pada akhirnya tidak punya spiritualitas yang lintas iman. Nah, ini pertanyaan seriusnya. Kenapa kok tidak ada spiritualitas lintas iman, lintas budaya yang dihasilkan oleh penelitian Bilangan Research Center ini? Ya, mengapa tidak ada? Lalu pertanyaan seriusnya ini adalah Indonesia seperti apa? Kalau ini juga menjadi pergumulan tidak hanya di komunitas Islam, ya, tetapi juga di komunitas Kristen. Kalau hasil penelitiannya seperti ini, semuanya orientasinya ke dalam, ya. Lalu bagaimana kita memiliki spiritualitas keluar yang lintas iman, lintas budaya itu tidak pernah disentuh gitu loh. Nah, ini menjadi tantangan yang saya sering katakan ini, kita tidak boleh seperti ini. Kalau spiritualitas cuma dimaknai sempit, hanya urusan internal, maka kita akan menjadi orang yang tidak peduli lingkungan kita. Kita menjadi orang yang konservatif, kita menjadi orang yang eksklusif. Apalagi ini generasi muda. Generasi muda Kristen seperti apa?
yang akan kita ciptakan kalau kita tidak fasih dengan relasi lintas iman, lintas budaya misalnya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, saya kira konteks kita hari ini adalah apa yang dikatakan oleh Prof. Azumardi Azra dalam Kompas 2012 yang lalu. Beliau menyinggung soal demokrasi yang tidak dapat memadamkan api intoleransi. Demokrasi yang terhuyung-huyung dan nyaris pingsan dari suara radikalisme yang didukung oleh suara publik yang cukup kuat, ya. Dan disinilah demokrasi yang sering dimaknai sebagai demokrasi prosedural lewat mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memenangkan opini publik dan meraih dukungan. Nah, rupanya opini publik itu tidak diukur berdasarkan benar salah, tetapi ada atau tidaknya pengikut. Jadi bukan demokrasi substansial, tetapi demokrasi prosedural. Dan akhirnya demokrasi dibajak atau ya inilah disebut oleh Azumardi Azra sebagai jebakan demokrasi. Dan disinilah menurut saya, dan itu yang dikatakan juga oleh Prof. Azumardi Azra sebagai peran agama yang harus dimunculkan. Jadi agama bisa menopang demokrasi, itu poin pentingnya. Agama tentu agama yang mengusung salah satunya moderasi beragama. Bahwa yang kita mau lihat Indonesia ke depan itu bukan semata demokrasi prosedural berdasarkan suara terbanyak, tetapi tutup mata pada salah benar dan seterusnya. Tetapi yang kita mau kedepankan itu adalah demokrasi substansial, ya, yang membuat kita walaupun berbeda, tetapi keadilan itu tetap juga disuarakan menjadi suara bersama kita. Lalu yang ketiga, saya ingin bicara Pancasila sebagai titik temu. Nah, jadi saudara-saudara, kajian kita ini saya kira baik, tidak hanya kita tempatkan bicara pluralitas atau pluralisme sebagai kenyataan yang tak terbantahkan ketika bicara tentang Indonesia, tetapi kita juga mau tempatkan ini dalam percakapan tentang Pancasila sebagai titik temu. Nah, saya menemukan beberapa catatan misalnya dalam pendapat misalnya dari Yudi Latif. Misalnya ia mengatakan di konteks Indonesia, relasi antar unsur keragaman membentuk identitas bersama yang puncaknya ada pada Pancasila. Tapi menarik menurut Yudi Latif bahwa salah satu kekuatan Pancasila itu justru pada sistem ketuhanan politeistik. Ya, yaitu sistem ketuhanan milik bersama karena merupakan kontribusi bersama. Jadi sebetulnya saudara-saudara, ketika sila pertama itu dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, itu menampung agama-agama monoteis, baik Islam, Kristen, Yahudi, tetapi juga sebetulnya di dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa, itu juga menampung mereka-mereka yang menjadi para penghayat atau agama-agama lokal. Tadi Ustadz Wahyudin sudah sebut Tolotang, Aluk Todolo, Parmalim, Kejawen, termasuk juga Kaharingan dan seterusnya. Dan ini disebut oleh Yudi Latif sebagai ketuhanan politeistik yang justru menjadi kekuatan dari Indonesia ketika melahirkan Pancasila yang bisa menampung keragaman yang ada di Indonesia ini. Lalu Yudi Latif juga mengatakan ketuhanan Pancasila itu bersifat sinkretik. Ya, ketuhanan Pancasila itu bersifat sinkretik. Artinya apa? Artinya ketuhanan yang merupakan perpaduan apik antara unsur-unsur keagamaan prasejarah yang tadi saya sudah sebut, Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan, kemudian Tonaas Walian, Tolotang, Naurus, dan lain-lain, dan agama-agama sejarah, termasuk Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Kristen, dan seterusnya. Dan ini kemudian disaripatikan oleh para founding fathers and mothers kita itu dengan ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama kita itu. Nah, saya dalam tulisan ini, dalam buku saya sudah mengatakan bahwa Pancasila itu mengusung ketuhanan yang berkebudayaan.
Yang artinya apa? Artinya menyembah Tuhan dengan mengedepankan sifat toleransi, solidaritas, dan keterbukaan, atau menyembah Tuhan dengan mengusung nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Dan dalam perspektif Kristen, ada dua orang tokoh yang penting ketika bicara tentang Pancasila. Misalnya TB Simatupang ya, mengatakan the five Pancasila are a wide enough umbrella for everybody. Jadi Pancasila itu payung yang cukup lebar untuk semua orang. Semua orang, tidak ada yang ditolak, semua orang diterima dan bisa hidup di dalam yang namanya Pancasila. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Eka Dharma Putra sebagai teologi Pancasila yang sebetulnya merupakan sumbangan dari semua agama yang ada di Indonesia. Nah, dalam rumusan Pancasila, dalam dokumen keesaan gereja 2019-2024, ada 3 poin penting yang dikatakan di sana. Pertama, Pancasila adalah perjanjian luhur, ya, dan gereja-gereja di Indonesia mengakui NKRI final, dan NKRI yang final itu adalah karunia dari Allah. Kemudian Pancasila juga ideologi negara, ya, dan gereja-gereja di Indonesia mendukung Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang ketiga, Pancasila itu melihat merupakan menempatkan semua orang Indonesia sebagai keluarga besar, di mana Pancasila adalah cara hidup bersama, rumah bersama, dan yang kata kuncinya apa? Pendidikan. Yang kita sering katakan pendidikan budi pekerti, atau saya mengatakan pendidikan multikultur, atau pendidikan Pancasila. Yang kalau saya lewati saja ini, nanti hasilnya begini, saudara-saudara. Jadi pendidikan Pancasila itu sangat penting sekali. Dan inilah yang menjadi keluaran dari percakapan kita tentang pluralitas atau pluralisme yang menjadi kenyataan tak terbantahkan Indonesia. Sehingga kita perlu menanamkan sejak dini pendidikan Pancasila, yaitu proses menghargai pluralitas dan heterogenitas, bersikap dan berpandangan inklusif, atau belajar hidup dalam perbedaan menuju saling memahami. Education for mutual understanding. Yang saya gambarkan seperti ini. Ini fotonya. Ini saudara-saudara, sebuah foto di sebuah Facebook dari teman saya di gereja Immanuel Kediri. Ini gereja kolonial dulu, modelnya masih gereja warisan Belanda. Tapi satu kali taman kanak-kanak Islam di Kediri itu mengunjungi gereja dengan dalam program studi toleransi. Jadi studi toleransi. Jadi studi toleransi ini justru dilakukan oleh TK Islam yang mengunjungi gereja. Yang sebetulnya bagi kita, ya, bagi setidaknya bagi orang Kristen kadang-kadang ada gambaran karikatur. Wah, kalau sudah bicara Islam takut gitu ya. Wah, pasti begini, pasti begitu, intoleran, apalagi banyak-banyak terjadi radikalisme, terorisme dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, gambar ini meneduhkan sekali. Gambar ini sangat penuh dengan makna, bahwa sejak dini anak-anak diajar tentang apa artinya toleransi, apa artinya perbedaan, apa artinya Indonesia, apa artinya multikulturalisme, apa artinya pluralitas, bahwa kita berbeda tetapi kita bisa bekerja sama, saling menghormati. Dan ini tidak bisa hanya sekadar di teks buku saja, saudara-saudara. Jadi tugas kita sebetulnya ke depan itu adalah kalau kita mau belajar serius tentang moderasi beragama, atau kita mau belajar serius tentang pluralitas atau pluralisme, menurut saya saudara-saudara harus mulai keluar dari dari pandangan-pandangan yang dibangun, ya, yang dibangun oleh komunitas sendiri, keluar untuk melihat, keluar untuk mengunjungi, keluar untuk menjalin komunikasi dan dialog.
Dan ini luar biasa sekali. Justru orang-orang Kristen yang dikunjungi oleh TK Islam, mereka belajar toleransi. Ini bagian dari kita belajar pluralitas atau pluralisme. Nah, penutup, saya ingin memperlihatkan kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan, bicara pluralitas, pluralisme, atau Pancasila sebagai titik temu, saya kira pluralitas, pluralisme itu kenyataan yang tak terbantahkan dalam rangka kita bicara tentang Indonesia. Tinggal masalahnya itu ini, saudara-saudara. Ya, ini saya ambil dalam Kompas, dana bantuan sosial, bansos, tapi ternyata larinya untuk mereka yang kaya. Ya, bahkan banyak tikus yang kemudian menggerogoti dana bantuan sosial. Tidak untuk mereka yang tepat, kaum duafa, mereka yang miskin, tetapi mereka-mereka yang justru yang mampu dan kaya yang menikmati. Ini masalah. Kemudian ini juga masalah. Pengadilan tipikor. Mereka-mereka yang mencuri uang rakyat bisa bebas. Tetapi mereka-mereka yang orang-orang lemah justru seringkali menjadi sasaran dari tajamnya hukum di Indonesia. Dan terakhir, saya kira ini problem juga kalau kita bicara tentang Indonesia. Tempat ibadah ini nggak berizin. Oke, kalau kita bicara memang tanpa izin. Tetapi gambar ini juga menarik. Mari kita bantu perizinannya. Ini juga bagian dalam rangka kita menyelesaikan isu-isu publik ketika kita melihat pluralitas, pluralisme itu menjadi kenyataan dalam kebersamaan kita. Dan bagi Kristen, kita bicara pluralitas, Pancasila, itu sebetulnya pertama-tama masalah praktek. Jadi masalah praktek bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diperjuangkan oleh negara. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diperjuangkan oleh semua warga negara. Dan dalam kacamata Kristen itu berarti ikut dalam gerakan kerajaan Allah, di mana keadilan, cinta kasih, kebenaran, persaudaraan lintas iman itu dihidupi dalam kebersamaan kita di Indonesia ini. Termasuk juga perwujudan nilai-nilai Pancasila merupakan penghayatan hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itulah saya kira muara dari percakapan kita, kajian kita tentang pluralitas dalam bingkai Pancasila sebagai kalimatun sawa untuk membingkai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Demikian materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri kedua kita. Baik, selanjutnya kita lanjut di sesi tanya jawab yang dimana saya buka sesi 2 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan tanya pada kedua materi kita yang sangat luar biasa ini, yang dimana menjelaskan beberapa pemahaman tentang pluralitas masyarakat di Indonesia di tengah-tengah kita. Materi juga menjelaskan tadi banyak definisi-definisi terkait pluralitas masyarakat di Indonesia. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin saya Kak. Ya, baik, saya berikan kepada Saudari Nita Amriani untuk bertanya. Ya, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, Pak Wahyudin Halim dan Bapak Pendeta John Simon. Terima kasih Pak untuk kesempatannya bisa bersama kami di sini. Yang dapat saya simpulkan dari
materi yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwasanya perbedaan bukanlah alasan untuk memecah belah satu sama lain, tapi perbedaan justru menjadi awal untuk membangun persatuan. Namun di sini saya ingin bertanya, Pak, terkait kita kan di Indonesia mengenal yang namanya yang sebagaimana tadi telah disebutkan agama formal atau agama yang diakui oleh negara dan agama yang tidak diakui oleh negara. Dalam pandangan Bapak, bagaimana kemudian Bapak melihat ini? Karena kalau dalam pandangan saya, ketika kemudian tentunya agama terletak, kemudian dalam hal ini dipaksa untuk mengubah nama agama mereka pada KTP, dengan mengubahnya dengan nama agama Hindu, saya merasa itu merupakan sebuah pencideraan dalam beragama. Dan kalau menurut dari para materi, bagaimana pendapat Bapak terkait itu dan mungkin solusi yang dapat diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Nita Muriani. Sebelumnya kami meminta maaf kepada teman-teman yang di kolom chat. Kami hanya buka sesi 2 pertanyaan, yang dimana berhubung juga waktu sudah menunjuk pukul 6 sore menghampiri maghrib. Jadi kami panitia penyelenggara membuka 2 pertanyaan. Jadi kami tinggal membuka 1 pertanyaan lagi. Pertanyaannya kami tampung dulu, lalu kami kembalikan ke pemateri. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, tinggal 1 pertanyaan lagi. Kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Buka. Mungkin bisa perkenalkan diri, asal dari mana. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya dari jurusan Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar. Bising suara tak kurang jelas. Baik, sudah jelas tak? Masih bising. Jelas Kak? Iya, jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya dari jurusan Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar. Pertanyaan saya, kan sudah dijelaskan tadi dan sangat jelas sekali arti dari pluralitas itu sendiri, bahwa di mana pluralitas itu paham menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Intinya kita saling menghargai pemahaman antara satu individu dengan individu lain. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sangat cocok yang dikatakan oleh narasumber tadi, bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting bagi generasi muda sekarang. Apa sih sebenarnya solusi yang harus diberikan pada generasi muda sekarang, khususnya pada anak-anak atau remaja? Apakah perlu atau dimasukkan ini pendidikan yang namanya pluralitas, moderasi beragama dalam pendidikan jenjang SMP sampai SMA, bahkan di dunia perkuliahan? Karena menurut saya pendidikan ini sangat penting untuk menunjang adanya pemahaman bahwa adanya pluralitas agama ini sangat penting di dalam kehidupan manusia, agar kehidupan manusia ini kita dapat saling menghargai baik pendapat, kebudayaan. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaan dari 2 pertanyaan. Selanjutnya, selaku moderator, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diserahkan kepada teman-teman. Yaitu saya persilakan untuk pemateri pertama, yaitu Bapak Wahyudin, untuk menjawab pertanyaan peserta. Dengan hormat disilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap presentasi Pendeta John Simon yang menurut saya
memberi banyak sekali insight dan juga informasi penting dari sudut pandang Kristen dan juga sebenarnya mengelaborasi sejumlah pandangan katakanlah cendekiawan Muslim terkait dengan isu pluralisme dan Pancasila ya. Saya pertama-tama menjawab pertanyaan Saudari Nita Amriani. Ini memang masalah yang kompleks ya. Dan yang saya maksud masalah kompleks itu adalah kebijakan negara terhadap agama leluhur. Ada satu buku yang biasa saya rekomendasikan kepada mahasiswa saya di Pasca Sarjana yang mengambil mata kuliah kepercayaan lokal yang ditulis oleh mahasiswa saya dulu di Fakultas Sosiologi. Ya, saya ajak mungkin sebelum dia selesai ya. Fakultas Sosiologi jurusan Akademik Filsafat namanya Dr. Samsul Ma'arif ya. Itu mengajar di CRCS di Yogyakarta. Judulnya pasang surut rekognisi agama leluhur. Jadi di situ diulas sejarah lahirnya aturan-aturan negara yang terkait dengan eksistensi pemeluk agama-agama leluhur atau yang biasa disebut dalam berbagai produk perundang-undangan sekedar sebagai kepercayaan, kepercayaan ya, penganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan. Dan kalau kita baca buku itu dan juga kita membaca sejarah perjuangan kelompok-kelompok agama leluhur untuk menjaga eksistensi atau supaya tetap survive, kita akan melihat bahwa memang nasib mereka itu cukup tragis juga dalam satu periode tertentu pasca kemerdekaan Indonesia. Ya, terutama sekali oleh karena pertama dalam berbagai kebijakan pemerintah atau produk perundang-undangan ini diterbitkan oleh pemerintah, begitu juga dalam kebijakan agama itu cenderung didefinisikan berdasarkan kriteria atau pemaknaan agama-agama besar. Misalnya katakanlah harus ada unsur kitab suci ya. Nah, belum kalau disebut harus ada nabi atau ada pembawanya begitu ya. Sementara kan banyak kepercayaan lokal itu tidak memiliki semacam kitab suci yang definitif kecuali merupakan khasanah pengetahuan yang ditransmisikan secara oral atau secara lisan. Misalnya pasang di Kajang itu nggak pernah ditulis oleh orang Kajang sendiri lalu diajarkan secara formal lewat pendidikan keluarga dan sekolah. Tetapi hanya disampaikan secara lisan. Para peneliti tentang Amatoa Kajang lah yang biasanya menuliskan pasang di Kajang itu. Apalagi kalau dituntut menyebutkan siapa pembawanya, itu kan lebih sulit lagi. Jadi ada banyak sekali hal terkait dengan kebijakan pemerintah untuk misalnya menyebut agama dalam kolom KTP ya. Artinya harus ada kolom tentang agama yang dianut di KTP, sehingga ketika pengakuan terhadap kepercayaan lokal itu hanya sekadar kepercayaan, itu tentu tidak bisa masuk dalam kolom agama. Ya, jadi rupanya juga yang dimaksud agama di situ ya bukan agama yang tidak, kalau mau dikatakan tidak terdaftar secara administratif atau tidak diakui secara administratif oleh pemerintah, itu tidak bisa disebut. Katakanlah misalnya menulis di situ agama Shinto ya, atau agama Sikh ya, atau agama Majusi atau Zoroaster, itu mungkin akan ditolak juga. Jadi memang hanya harus bisa menyebut 5 agama itu. Nah, kan beberapa usaha telah dilakukan di masa lalu untuk menghilangkan kolom agama dalam KTP, tapi belum apa-apa itu sudah ditolak oleh
terutama sekali kelompok-kelompok Muslim yang menganggap itu adalah usaha untuk mensekulerkan bangsa Indonesia karena tidak lagi menganggap agama sebagai variabel penting dalam identitas kependudukan gitu ya. Itu. Jadi kalau ditanya tentang solusi ya, solusinya juga tentu solusinya tentu juga banyak dan saya pikir pertama-tama Kalau bikin nggak bisa selain 5 agama tuh. Selain 5 agama gimana? ya ada Iya. mungkin bisa di-mute dulu ya. Jadi solusinya bisa bersifat struktural, bisa juga bersifat kultural ya. Kalau secara struktural itu ya memang pemerintah harus bersikap adil di dalam katakanlah memandang eksistensi kelompok-kelompok penganut agama leluhur atau kepercayaan lokal itu. Secara kultural ya mungkin masyarakat Indonesia harus terbiasa dengan pluralitas agama itu sehingga kita sebagai pemeluk agama katakanlah formal atau agama resmi, agama yang diakui di Indonesia ini tidak merasa terganggu dengan eksistensi dan kalau mau dikatakan perkembangan agama-agama lokal itu. Hanya masalahnya seperti tadi dikatakan oleh Pendeta John Simon, saya setuju sekali bahwa orang yang biasanya punya keyakinan agama yang kuat itu nggak memiliki kepercayaan diri untuk berjumpa atau berdialog dengan kelompok penganut agama berbeda. Nah, masalahnya bangsa Indonesia ini orang-orang Indonesia ini sering sekali beragama secara tidak percaya diri. Ya, bahkan ada kecenderungan pemeluk agama mayoritas itu punya mentalitas inferior atau mentalitas minoritas ya, selalu takut dengan pergerakan kelompok agama yang bahkan sangat minoritas gitu. Jangan ke pemeluk agama minoritas, mereka juga takut dengan pemeluk penghayat kepercayaan gitu. Ya, padahal itu hanya di lokalitas tertentu gitu. Jadi intinya adalah perlu usaha kultural dan struktural untuk mengatasi soal-soal yang mencerminkan tidak adanya pengakuan terhadap pluralitas dan tidak adanya sikap pluralisme di kalangan sebagian besar bangsa Indonesia. Yang kedua dari Saudari Ramlah, ya saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi oleh Pendeta John bahwa sebenarnya pendidikan Pancasila itu harusnya memang kita giatkan kembali tapi dengan perspektif yang berbeda ya. Jadi bukan indoktrinasi seperti zaman Orde Baru melalui pendidikan yang serba formalistik, tetapi upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila secara kultural, secara sosiologis, juga mungkin pendekatan historis sehingga kita memahami sebab-sebab para founding fathers dan founding mothers kita ini menjadikan Pancasila sebagai kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa. Dalam bahasa Islam mungkin disebut sebagai kalimatun sawa ya. Jadi almarhum Nurholis Majid itu memang menyebut Pancasila itu sebagai kalimatun sawa bagi bangsa Indonesia yang seharusnya ini sudah selesai. Jadi kita seharusnya tidak lagi bicara tentang Pancasila, tapi kita bicara tentang bagaimana mentransmisikan nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi pelanjut kita. Karena Pancasila sebagai falsafah negara kita, sebagai ideologi kebangsaan kita itu sudah selesai. Kesepakatan para pendiri itu tidak bisa kita ganggu gugat. Boleh dikata itu todok puliknya bangsa Indonesia dalam bahasa Bugis. Dan kalau itu digugat berarti kita menggugat eksistensi bangsa ini. Dan kita mestinya mensyukuri bahwa dengan Pancasila ya kita bisa hidup koeksisten ya secara plural sampai hari ini. Nah, cuma masalahnya lagi-lagi ada kelompok-kelompok tertentu di bangsa ini yang mengklaim diri sebagai yang paling sah, yang paling Pancasilais, yang paling benar tafsirnya tentang Pancasila atau paling berjasa di dalam kelahiran Pancasila gitu. Padahal kalau mau dikatakan ya Pancasila itu adalah penggalian dari 3 hal dan Bung Karno paling berjasa dalam soal ini. Pertama, penggalian terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua adalah penggalian terhadap nilai-nilai kebaikan bangsa-bangsa dunia karena Bung Karno punya wawasan internasional, wawasan pengetahuan dunia yang sangat bagus. Dan yang kedua adalah kontekstualisasi sejarah Indonesia sendiri sebagai sebuah bangsa yang menghimpun seluruh banyak sekali kesukuan. Jadi boleh dikatakan Pancasila itu ideologi yang sangat aktual
secara kosmopolitan, tapi juga ideologi yang sangat kompatibel bahkan digali dari Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan Pancasila itu bertentangan dengan apa namanya agama, bertentangan dengan ideologi, bertentangan dengan kecenderungan global, dan menurut saya itu tidak mengetahui bahwa Bung Karno dan kemudian kolega-kolega beliau di BPUPK yang kemudian menjadi PPK itu tidak mengetahui itu dirumuskan dalam jangka yang panjang. Saya membaca biografi Bung Karno, ternyata ide itu sudah mengendap sedemikian lama tapi diperkuat selama Bung Karno dipenjarakan di ND dan sebagainya. Lalu ketika dia mau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 itu betul-betul merupakan kristalisasi dari penghayatan beliau terhadap keragaman bangsa Indonesia, sekaligus juga berkembangnya ideologi-ideologi dunia, sekaligus juga konteks permasalahan yang dihadapi Indonesia. Maka lahirlah ide pertama sila-sila yang dikemukakan oleh Bung Karno, yang kemudian saya bisa mengatakan diedit oleh para perumus Pancasila